Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi kelas 4, yaitu pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan nada dan tempo yang tepat. Kedua, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi dengan benar. Keempat, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan percaya diri. Anak-anak, sekarang kita menuju ke materi pembelajaran. Ini adalah lirik lagu Aku Anak Indonesia, yaitu pada bait yang pertama. Lagu ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Nah, anak-anak, agar kita bisa menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat, silakan anak-anak dengarkan lagu berikut ini. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, itulah tadi lagu Aku Anak Indonesia. Jadi kalian sudah menyimak dan sudah menirukan lagu Aku Anak Indonesia. Nah, anak-anak, kamu harus bangga menjadi anak Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan pulau, beragam suku, dan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah batu bara. Kalian perhatikan, ini adalah gambar batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh
berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai dengan industri. Nah, batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun lalu mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, sekarang berikut ini adalah proses pembentukan batu bara. Silakan disimak. Selama bertahun-tahun, ketika tumbuhan-tumbuhan mati itu tenggelam, maka panas dari bumi dan tekanan atau berat tanah mengubah tumbuhan mati tersebut menjadi batu bara. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pembentukan batu bara yaitu umur, suhu, dan tekanan. Anak-anak sudah paham ya bahwa batu bara membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pembuatannya. Nah, anak-anak, sekarang apa manfaat batu bara? Manfaat batu bara adalah 1. Menghasilkan gas. Gas digunakan sebagai bahan bakar industri. Yang kedua, menghasilkan metanol. Metanol dikenal dengan nama metil alkohol atau sering juga disebut spiritus. Metanol ini digunakan sebagai bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Nah, cairan ini mudah terbakar dan juga beracun. Sehingga ketika kalian lihat, kadang dilihat ada simbol api dan juga tengkorak dan tulang. Sekarang manfaat yang ketiga. Sebagai bahan bakar kompor briket. Bahan ini digunakan untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, sebagai pembangkit listrik. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik yang dikenal dengan nama PLTG atau kepanjangan dari pembangkit listrik tenaga gas. Nah, anak-anak, setelah mempelajari sumber daya alam berupa batu bara, bahwa sumber energi yang terdapat di sekitar kita, ada yang jumlahnya melimpah dan ada juga yang jumlahnya terbatas. Nah, anak-anak, kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakan secara bijak sumber energi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi selanjutnya. Anak-anak,
Itu tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.